Halo, selamat jumpa di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas perihal perpuluhan. Kita kebaktian seminggu sekali. Tahu nggak kenapa? Karena bayarnya 10%. Kita singkat saja tema daripada kisah pembahasan kali ini tanpa harus perlu membahas panjang lebar mengenai perihal sejarah ataupun asal-usul daripada kata perpuluhan ini. Pada pokoknya, dari inti arti kata perpuluhan adalah bahwa dana perpuluhan atau persepuluhan selalu digunakan untuk tujuan-tujuan Tuhan dan untuk membangun dan memelihara bait suci dan gedung-gedung pertemuan untuk menyokong pekerjaan misionaris serta untuk melaksanakan pekerjaan gereja di seluruh dunia. Bisa diartikan juga bahwa arti dari perpuluhan adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Apakah yang dimaksud dengan kemuliaan bagi Tuhan? Tentunya untuk memuliakan namanya, agar semua yang dilakukan daripada hasil perpuluhan itu untuk membuatnya senang. Apa sajakah hal-hal yang membuatnya senang? Apakah dengan membangun gereja sebanyak-banyaknya, menyejahterakan pemimpin agamanya, menyejahterakan umatnya saja, atau melakukan sesuai dengan kehendaknya, ataukah untuk membuat kita sendiri senang? Selama ini yang saya ketahui, kata perpuluhan ini selalu dibahas dan dibawakan dalam mimbar khotbah oleh para pendeta gereja Kristen. Apakah perpuluhan itu sesuatu yang wajib? Itu bukan keharusan. Hah, sesat lu, Bri. Enggak, beneran. Ini dari Alkitab. Tanpa perlu membahas apakah itu wajib atau tidak, lebih baik melihat fungsinya. Apa saja keperluan yang digunakan dari perpuluhan yang terkumpul? Siapa atau apa yang terbantu dari perpuluhan itu? Apakah kemewahan harus selalu menjadi sebuah simbol dari kata diberkati atau simbol dari tahta di kerajaan surga? Mengapa makna dari kata diberkati harus selalu dimaknai atau diamini dengan harta? Pernahkah Anda mendengar atau mengetahui seorang pendeta Kristen di negara Amerika yang meminta agar para umatnya untuk mengumpulkan dana agar dia bisa memiliki pesawat jet pribadi untuk keperluan pelayanan dirinya? People as possible. We want that 7X. We're believing God for it. In a video posted to his website last week, televangelist Jesse Duplantis says God told him he needs the new Falcon 7X jet. That if Jesus was physically on the earth today, he wouldn't be riding a donkey. Think about that for a minute. He'd be in an airplane preaching the gospel all over the world. Duplantis is not the first minister to preach the gospel of private flying. If I want to believe God for a $65 million plane, you cannot stop
In 2015, Creflo Dollar asked his suburban Atlanta congregation for a new Gulfstream G650. His ministry settled for a used one. Father, we thank you so. And this past January, Texas-based televangelist Kenneth Copeland announced the blessing of a new multi-million-dollar Gulfstream 5. Copeland and Duplantis both defended using private jets in 2015. The world is in such a shape, we can't get there without this. Sunday morning, I was in Boston, Massachusetts. Monday, I was in New Orleans. Tuesday, I was in Chicago. The Lord says how we treat the poor is how we're going to be judged. Jim Wallace is the founder of Sojourners, a prominent Christian community. Stories of pastors and private jets are not the best way of exemplifying what we mean by following Jesus. Dan hal itu memang benar terwujud dari hasil persembahan sumbangan yang terkumpul lewat aksi khotbah di televisi. Apakah ini yang disebut dengan perpuluhan? Pernahkah Anda mendengar atau mengetahui seorang biarawati yang dikenal dengan nama Mother Teresa atau yang sekarang dikenal dengan sebutan Santa Teresa karena telah dikanonisasi oleh Gereja Katolik Roma. Pelayanannya sangat sederhana, yaitu selama lebih dari 47 tahun dia melayani orang miskin, sakit, yatim piatu, dan sekarat, serta membimbing ekspansi misionaris cinta kasih yang pertama di seluruh India, yang selanjutnya berkembang di negara lain. Tempat yang dimana beliau melayani adalah tempat yang kumuh atau dikenal dengan sebutan sarang penyakit. Jadi, apa arti fungsi dan makna dari perpuluhan itu sendiri? Sekiranya sang penerimanya ataupun yang mengelolanya dapat dengan bijak memuliakan nama Tuhan dengan baik dan benar.